Oke, halo guys. Jadi hari ini eh ya sesuai yang ini ya, postingan saya di sini. eh ya Video kali ini sih pengen jelasin tentang kenapa sih risk reward 1:1 itu menurut saya itu paling bagus. Nah, jadi kalau kita lihat di YouTube mungkin atau di mentor-mentor yang ada, atau mungkin kayak postingan di Instagram dan lain sebagainya, itu banyak yang bilang kalau kita mau konsisten profit harus risk rewardnya tuh yang bagus. Misalnya kayak 1:2, 1:3, atau bahkan kalau yang sniper entry itu kan bisa sampai 1:10. Nah, bahkan lebih lah. Kadang pernah tuh saya lihat ada orang tuh trade 1:42 bahkan. Nah, tapi pertanyaannya kan, ya itu bisa dipakai terus nggak secara konsisten strateginya? Karena kenyataannya itu ya market itu nggak selalu bekerja sesuai apa yang kita sudah rencanakan kan. Nah, apalagi market gold nih, liar kan dia, geraknya juga cepat. Kayak dalam satu candle ini aja 15 menit ini bisa sampai berapa nih, 400 pip, kurang lebih 400 pip. Nah, ya kalau misalnya bisa dapat ya bagus, tapi kan ya nggak semua bisa dapat momen seperti ini kan. Nah, jadi di video ini saya pengen jelasin setidaknya menurut pengalaman saya kenapa risk reward 1:1 itu lebih masuk akal, lebih realistis lah, dalam jangka panjang tuh bisa lebih profit. Nah, karena kadang tuh bukan setup kita yang jelek, kadang kita loss itu mungkin ada yang pernah ngerasain ya, kayak misalnya risk reward 1:3, misal biasa kan umumnya kan 1:2, 1:3. Nah, dia baru pas 1:1 udah profit, tapi sebelum ke 1:2 tiba-tiba harga berbalik. Nah, malah kena stop loss lagi. Nah, kalau misalnya kita udah pasang SLBEP aja ya ya kesel juga kan. Tapi kalau misalnya loss ya pasti kan lebih kesel lagi, kayak waduh, harusnya kalau close 1:1 tuh bisa profit, tapi kenapa malah SLBEP atau bahkan yang lebih parah tuh loss gitu. Nah, jadi sebenarnya risk reward 1:1 tuh bukan soal takut gitu, atau mungkin kayak apa ya, kayak seolah-olah kayak kok cupu banget sih risk rewardnya. Dah, ya nggak penting ya, yang penting kan kita tuh bisa profit ya, sebisa mungkin profit secepat mungkin dan bisa diulangin terus kan. Jadi mungkin kalau teman-teman yang pernah punya teknik yang 1:3, minimal 1:3 deh. Kadang kan ada trade itu yang gak langsung jalan kan, kayak gini nih. Ini misalnya, ya ini kan works nih, kalau mau dibilang kan works banget nih. Nah, ini candlenya bagus, konfirmasinya bagus, tapi kan dikocok-kocok dulu nih, bahkan sempat dibawa naik begini. Nah, ini orang kalau nggak kuat mental bisa cut loss nih di sini. Karena ya saya juga dulu kayak gitu, lihat harga dikocok-kocok, wah udah ini aja berapa jam nih, 3 jam, wah udah males, udah nggak enak tuh makan, udah nggak nafsu makan, udah kepikiran terus. Nah, jadi kadang trade tuh nggak sesuai rencana kita, kecuali kalau misalnya kayak sini nih, misalnya bisa pas dapet ternyata sniper entry. Nah, di sini kan sniper nih,
Nah, tek, langsung harganya ambrol. Misalnya di sini, oke, target di sini, 1/4 nih. Ya tapi kan nggak selalu kayak gini kan trade-nya kan. Nah kalau pas lagi dapet ini ya mantap banget. Tapi kan ya kenyataannya nggak selalu begitu. Nah jadi ya kita harus hati-hati. Jangan berpikir kita itu bisa kendaliin marketnya. Nah oke. Kalau gitu coba kita langsung ke chart ya, yang ini trade yang saya ambil ini 1/1 nih kurang lebih. Nah, ya ada lebih dikit ya udahlah. Bonus. Nah ini kan kalau kita lihat strukturnya lagi, coba kita gambar dulu. Nah dari sini ya, nah bentuk higher high, nah higher low, akhirnya dia nggak kuat, akhirnya membentuk, dia jebol ini dulu. Sebenarnya itu kalau misalnya dilihat permulaan downtrendnya, reversalnya tuh dari mana, itu ya dari sini. Sebenarnya kalau kita bisa lihat dia nggak bisa bikin high yang baru, nah itu udah tanda-tanda ya, walaupun nggak selalu ya, cuman biasanya tanda awalnya tuh kayak gitu. Nah akhirnya kan dia ngebreak di sini, ngebreak higher low terakhir di sini, akhirnya dia membentuk lower low. Nah sampai akhirnya, nah dia mau bikin lower low nggak kuat nih. Kayak dia coba dulu ngetes ke sini. Nah akhirnya ngebentuk double bottom. Nah jadi naik. Nah di market yang seperti ini harusnya kita cari buy kan, karena kan nih berarti bayarnya yang lagi kuat nih, kuat naik. Nah tapi bukan berarti kita nggak bisa cari sell. Bisa, tapi ya itu baik lagi kita harus lebih hati-hati, terutama soal risk rewardnya. Jadi karena kemarin trade saya ini nge-sell, jadi kita langsung tandain aja ya, ini area saya nge-sell tuh di sini. Ini kan zona supply. Nah jadi tinggal tunggu aja harga ke area ini. Nah ini kan dia udah masuk. Nah kalau udah di sini ya udah tinggal dipantau dulu. Ya dulu sih kalau ada yang sniper entry bisa ya langsung pasang limit order, tapi ya saya udah nggak pakai yang kayak gitu, udah main yang manual aja. Nah begitu dia ngebentuk candle merah di sini, konfirmasi sellernya kuat. Nah ya udah saya masuk nih di sini. Tunggu. Ini sama ini. Nah 4832 kan. 832 ya di sini lah. Sekitaran sini. Nah, sebenarnya terus targetnya di mana? Ini kan entry-nya di sini, area supply. Target paling gampang ya di sini. Area demand terdekat. Nah, demand terdekat di sini. Ini juga kan demand nih. Nah kenapa saya pasang di demand terdekat? Karena itu yang paling cepat biasanya, apalagi kita lagi counter trend ini kan. Nah jadi waktu itu saya tuh take profit di 4825an. Kalau ini saya udah close sebagian terus biarin, tapi ya ujung-ujungnya saya close juga sih. Ya coba ya kita lihat ya, 4832 ya kurang lebih 1/1 gitulah, hampir 425. Nah kayak gini lah ya kurang lebih. Nah ya anggaplah 1/1.
70-an pip itu. Nah kalau kayak gini tuh langsung ke close guys, langsung cepet. Jadi nggak perlu nunggu drama kayak gini nih. Mungkin kalau posisinya kayak gini ya bisa aja dia kalau bisa aja harga itu ke sini atau bahkan dia turun lagi ke sini, ya kita nggak pernah tahu gitu loh. Tapi kalau misalnya yang paling aman menurut saya ya risk reward 1:1 ini. Jadi cepet tradingnya tuh nggak nguras mental, nggak nguras energi, dan kita bisa tetap fokus. Nah jadi kayak gitu ya. Mungkin segitu dulu pembahasan dari saya soal kenapa risk reward 1:1 lebih masuk akal setidaknya menurut saya. Dan kalau misalnya ada pertanyaan atau komentar, nggak apa-apa komentar di bawah. See you guys di video selanjutnya. Bye.